Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, al-ulama al-nujaba wa masyayikhuna al-fudala, para kiai, wabil khusus semua pengurus takmir Masjid Agung Kudus. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, semoga Allah kuatkan niat mereka dalam berkhidmah memakmurkan Masjid Agung Kudus ini. Dan yang kami hormati juga seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita memulai kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kami ajak panjenengan semua untuk berniat i'tikaf terlebih dahulu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Beberapa waktu lalu kami ditunjuk atau diperintah untuk mengisi kajian pada setiap malam Ahad di Masjid Agung. Jadi latar belakangnya, untuk demi memakmurkan masjid perlu diadakan kajian-kajian yang berkenaan dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kajian yang lainnya sudah berjalan, seperti yang diampu oleh Syekhuna Romo Kiai Halim Aruf, kemudian Romo Kiai Muhammad Asnawi sudah berjalan. Kemudian ada yang mengusulkan kalau bisa di Masjid Agung juga ada kajian tafsir Al-Quran. Delalah itu bahasa Indonesia nih, no? Delalah ternyata jatuh pilihan untuk kajian tafsir itu jatuh kepada saya. Saya sudah matur atau berkata kepada pengurus, mohon kalau bisa jangan kajian tafsir, berat rasanya, melebihi beratnya rindunya Dilan. Abang tergelu ya mawon. Berat rasanya karena menafsiri Al-Quran itu ilmunya harus mumpuni betul. Bukan hanya punya kitabnya, tapi segala hal yang berkenaan dengan Al-Quran, baik itu gramatikal Arab, qawaidut tafsir, fikih usul fikih, hadis ulumul hadis, itu harus matang. Maka saya matur kalau bisa jangan tafsir lah, kalau bisa. Ternyata mereka mempercayakan bahwasanya kalau bisa tetap tafsir Al-Quran dipegang oleh kami. Maka dari itu sebelum kita lanjutkan, kami mohon doanya kepada panjenengan semua yang hadir. Semoga kami dalam mengiringi panjenengan semua untuk memahami daripada ayat-ayat Al-Quran ini, kami diberikan taufik, hidayah, inayah, serta diberikan kekuatan untuk istiqamah. Semoga syukur-syukur min awalil Fatihah ila akhiri suratin Nas kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui membaca tafsir. Jadi insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan mulai malam ini, dan semoga malam-malam selanjutnya kita lebih bisa istiqomah dan lebih lancar, lebih berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita memasuki suratul Fatihah, perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimatut tafsir. Jadi kalau pengen kenal tafsir itu harus tahu kisi-kisinya. Ibarat anak itu kalau ujian nasional, ujian apapun itu biasanya ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya apa? Tafsir itu apa? Nah, ternyata di dalam kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan bahwasanya beliau itu memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah buku, sebuah kitab yang mana kitab ini adalah panduan kita dalam berkehidupan di dunia.
ada orang Islam kalau dia meninggalkan Al-Quran faqad kafar. Apa namanya? Kafir. Dan alhamdulillah Al-Quran ini subhanallah, kata Imam Wahb Az-Zuhaili, fa innahu lam yuhdha kitabun fil wujudi bi'inayatin mithla ma hudhiya bihil Quran. Di dunia ini tidak ada buku, tidak ada kitab yang mendapatkan perhatian yang besar sebagaimana yang didapatkan oleh Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Al-Quran ini dari segi sejarahnya ternyata mendapatkan perhatian sejak zaman turunnya sampai hari ini. Contoh, di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu turun ketika keadaan masih dikatakan primitif lah. Buku belum ada, alat tulis belum ada. Makanya di zamannya Rasulullah dan para sahabat, Al-Quran itu ditulis di mana? Di pelepah kurma. Betul paham pelepah kurma nih dulu. Kelapa ditulis di situ. Kalau ada tembok ya ditulis di tembok. Kalau ada batu ditulis di batu. Bahkan ditulis di tulang belulangnya unta. Saking minimnya media alat tulis waktu itu. Lah niku apa tidak bingung itu nanti? Ternyata Rasulullah mengultimatum para sahabatnya. Kata Rasulullah gini, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu, rawahu Muslim. Rasulullah itu mewanti-wanti para sahabat dengan sabda ini yang artinya kalian jangan sekali-kali nulis dari apa yang aku ucapkan selain Al-Quran. Kalau kalian menulis selain daripada Al-Quran, hapus, buang, bakar, musnahkan. Saking kepinginnya Kanjeng Nabi agar Al-Quran tertulis tertata dengan baik. Walaupun ada pengecualian, beberapa sahabat masih diperintah untuk menulis, seperti sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ibnu Abbas dan lain-lain. Tapi secara umum di zamannya Rasulullah, Al-Quran itu media tulisnya sangat-sangat minim. Makanya Rasulullah sampai melarang sahabatnya untuk apa? Menulis selain daripada Al-Quran. Itu zaman sahabat. Kemudian contoh daripada bentuk perhatiannya manusia terhadap Al-Quran, yaitu setelah zaman Khulafaur Rasyidin, atau katakanlah di zaman Khulafaur Rasyidin, itu terjadi perluasan kekuasaan Islam. Islam itu kemana-mana sampai mendunia. Jadi bisa dikatakan Islam itu bisa menyebar ke seantero dunia itu karena melalui beberapa peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, karena akhirnya peperangan itu membuka kekuasaan Islam lebih luas, otomatis yang masuk agama Islam juga tambah banyak. Bukan hanya dari negara Arab, tapi juga dari negara-negara non-Arab. Lah, ketika negara-negara non-Arab ini, orang-orang ajam ini yang tidak bisa baca Arab, tidak bisa baca Quran, akhirnya baca Al-Qurannya amburadul. Kenapa amburadul? Ternyata tulisan Al-Quran yang diwariskan dari zaman Nabi dan sahabat itu huruf baknya tidak ada titiknya di bawah, huruf taknya tidak ada titiknya di atas, huruf jim tidak ada titiknya di tengah, huruf kha tidak ada titik di mana? Di atasnya. Akhirnya dimulailah modifikasi-modifikasi yang dicetuskan oleh di sini disebutkan oleh Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali memodifikasi tulisan Al-Quran yang awalnya tidak ada titiknya, itu dengan usaha beliau akhirnya ada titiknya. Bismillahirrahmanirrahim, baknya ada titik, nunnya ada titik, ar-rahim yaknya ada titik. Itu karena siapa? Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Apakah modifikasi perhatian terhadap Al-Quran berhenti di situ? Oh tidak.
Ternyata jatuh di zaman setelah Abul Aswad Ad-Du'ali ada yang namanya Al-Imam Al-Farahidi. Al-Imam Al-Farahidi menemukan kasus bahwasanya ada orang-orang yang baca Al-Quran fathah kasroh dhammahnya keliru. Kalau bahasa santri i'rab rafa nasab jere jazme keliru. Yang harusnya rafa dijadikan jar, yang harusnya nasab dijadikan jazm. Yang lebih parah lagi, ada ayat yang harusnya berbunyi annallaha bari'un minal musyrikina, yang benar wa rasuluh. Kalau wa rasuluh di harokat dhammah menjadi rafa, itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur urusannya orang-orang musyrik, begitu juga rasulnya tidak ikut campur. Kalau orang yang nggak tahu i'rab annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, dibaca apa? Jar. Berarti Allah itu tidak butuh sama orang musyrik, tidak butuh sama Rasulullah. Kalau dibaca seperti itu bisa kafir. Akhirnya muncullah Imam Al-Farahidi dengan usaha mengharokati Al-Quran. Apakah berhenti sampai situ? Oh tidak, masih berkembang perhatian manusia, perhatian umat ini terhadap Al-Quran. Ada orang namanya Al-Hajjaj, seorang khalifah tapi bengis, khalifah yang zalim. Dia itu hafal Quran tapi dari belakang. Normalnya orang hafal ke Quran Fatihah, Baqarah, ya, Ali Imran, Maidah, Nisa, ila akhirin nas. Ini enggak, dari Anas kembali ke Al-Fatihah. Ngalim apa enggak? Alim luar biasa. Sebengis-bengisnya dia, sejahat-jahatnya dia pernah punya ide. Idenya apa? Dia mengumpulkan beberapa ulama. Tugasnya apa? Apakah mentafsiri Al-Quran? Enggak. Tugasnya para ulama ini adalah menghitung jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran. Selama kapan? Usaha itu dilakukan selama 4 bulan. Ngitung huruful Quran pakai media biji gandum. Belum ada tasbih, apalagi tasbih digital, enak ya. Tasbih digital cetik sampai ngantuk, tiba-tiba sudah 1000. Enggak, ini dihitung selama 4 bulan. Hasilnya jumlah kata yang ada di dalam Al-Quran, bagi santri-santri yang mau nulis, ada 77.439 kata atau kalimat. 77.439 kalimat. Itu baru kalimatnya. Hurufnya ada berapa? 302.315 huruf. 302.315 huruf. Dan jumlah ayatnya 6.236 ayat. Bayangkan seorang yang bengis, zalim, yang nakal, itu pun masih perhatian dengan Al-Quran. Apalagi kita yang jauh dari ulama, yang jauh dari pondokan, santri tukang turu ning omah, ning pondok. Jangan kalah sama Hajjaj. Ini orang punya kontribusi besar menghitung apa tadi? Huruful Quran. Terus ada lagi sejarah mencatat bahwa pertama kali yang mencetak Al-Quran itu bukan kaum muslimin. Saya ulangi lagi, pertama kali bangsa orang yang mencetak Al-Quran itu bukan kaum muslimin, tapi bangsa Eropa yang selama ini terlihat memusuhi agama Islam. Orang Islam nggak kober nyetak Al-Quran, sing kober malah orang-orang non-Islam.
Dicatat dalam sejarah Dr. Badawi namanya. Ada Dr. Badawi menulis bahwasanya Al-Quran pertama kali dicetak itu tahun 1530 Miladiyah. 1530 Miladiyah atau Masehi. Di mana nyetaknya? Di Venesia, Italia. Wah, kebayang nggak tuh? Quran dicetak, turunnya di Arab, tapi nyetaknya di mana? Di Italia. Gak kebayang. Masya Allah, Islam sebegitu luar biasanya. Lalu kemudian Al-Quran dicetak kembali secara utuh pada tahun 1649 Miladiyah. Di mana? Di Rusia. Vladimir Putin gitu loh, kancane Putin, apa namanya? Ura ya, betul. Vladimir Putin, negara nenek moyangnya Vladimir Putin tahun 1649 nyetak Al-Quran. Tapi cetakan Rusia ini terbakar. Cetakan Rusia ini banyak kesalahan. Mengingat di zaman itu belum ada tim pentasheh atau tim yang ngecek Al-Quran. Nah, yang Al-Quran yang tadi Venesia, Italia, di mana itu? Hilang, nggak tahu entah kemana. Terus singkat cerita, akhirnya kapan umat Islam pertama kali nyetak Al-Quran? Pertanyaannya itu, kapan umat Islam pertama kali nyetak Al-Quran? Catat, umat Islam pertama kali nyetak Al-Quran di sejarah disebutkan tahun 1890 Miladiyah. Baru-baru sekitar 100-200 tahun. 1890 Miladiyah. Siapa itu yang mencetak? Ada seorang alim yang berasal dari Kairo, Mesir, seorang syekh hafidhul Quran, sanadnya muttasil ila Rasulillah, paham sekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran, namanya Syekh Abu Id Ridwan. Syekh Abu Id Ridwan Ibn Muhammad. Beliaulah orang yang pertama kali menulis Al-Quran dan mencetaknya besar-besaran. Orang yang pertama kali menulis Al-Quran dan mencetaknya besar-besaran dari kaum muslimin. Nah, berarti Al-Quran sepanjang sejarah dari zamannya Rasulullah sampai hari ini ternyata begitu diperhatikan. Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali percetakan, banyak sekali pondok-pondok. Bahkan di Arab Saudi ada Mujamma' Malik Fahd, yaitu salah satu perusahaan terbesar yang khusus mencetak Al-Quran beserta embel-embelnya, entah terjemah ke Indonesia, terjemah Perancis, terjemah entah ada terjemah bahasa Jawa, saya nggak tahu, terjemah bahasa Thailand, Vietnam, ada semua. Dan itu sekarang Masya Allah, setiap kita ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, Qurannya selalu baru. Kalau di Ambung buku anyar, di Ambung buku anyar. Enggak seperti masjid-masjid kita, Quran masjid-masjid kita penguk-penguk, banyak noda sana sini. Alhamdulillah, singkat cerita, alhamdulillah Al-Quran mendapat perhatian yang sangat besar dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampailah Al-Quran itu dongkrok atau tengok-tengok di mana? Di lemari, atau hanya sekedar menjadi seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai ketika pernikahan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mati pun masih dipetel, cuma diambil yasinnya toh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa membaca Al-Quran, mentadabburi dan memahaminya. Karena kajian pada malam hari ini adalah mengarah kepada tafsir Al-Quran, maka saya pribadi tidak berani untuk meninggalkan kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir. Kalau panjenengan nanya, jenengan pakai kitab apa Gus? Yang menjadi patokan besar saya, yang pertama kitab Al-Ibriz, karangan Pak Kiai Bishri Mustafa dari Rembang. Ini kalau makna Jawanya enak gitu.
Lalu saya tidak mencukupkan tafsir hanya dari kitab ini. Saya melipir juga membuka kitab yang namanya At-Tafsir Al-Munir, karya seorang pakar Islam yang bernama Dr. Bahbah Az-Zuhaili, yang kalau tidak salah meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu. Beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan insya Allah seperti kita akidahnya. Lalu kemudian ada satu lagi tafsir yang masih baru sekitar 8 tahun yang lalu, namanya Tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan, karangan guru kita. Saya punya abah namanya Ahmadiyah Abdul Fattah. Ahmadiyah Abdul Fattah ini ngaji sama pengarangnya, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Dan alhamdulillah kami yang ada di pondok, khususnya di pondok pesantren Putra Al-Fatah, biasanya menghaulkan Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Masya Allah, saya menemukan banyak faedah dari 2 kitab ini. Bagus, kenapa nggak pakai kitab yang lama-lama seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir Imam As-Suyuti Ad-Durrul Mansur? Itu tafsir yang berat, itu tafsirnya kalangan profesor, tafsirnya orang-orang yang sudah Al-Qur'annya mendarah daging. Bagi kita yang masih thalibul ilm, yang masih santri atau bahkan jauh dari kata santri, ya harus baca kitab-kitab yang seperti ini untuk memudahkan kita memahami dan mendekati daripada isi Al-Quran. Fa insya Allah kitab mu'tamad yang saya pegang Ibris, kedua Tafsir Al-Munir punyanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan yang ketiga Tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Karena gini, kenapa saya tidak bisa meninggalkan kitab tafsir? Ada sebuah hadis yang berbunyi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang berani-beraninya menafsiri Al-Quran berdasarkan akalnya, berdasarkan logikanya, maka siap-siap ambil tiket menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi riwayat, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba tuktabu alaihi khadi'atun law qusimat bainal ibad lawasa'athum fa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an walaupun tafsirnya benar, tapi itu tafsir berdasarkan logikanya, maka dosanya itu kalau dibagi kepada seluruh umat manusia cukup. Padahal tafsirnya benar loh. Saya ulangi lagi, barang siapa menafsiri Al-Quran berdasarkan logikanya, berdasarkan pikirannya, walaupun tafsiran itu benar, itu tetap dosa. Yang mana dosanya jika dibagi semua umat manusia, semuanya dapat jatah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau salah pasti neraka. Kalau salah pasti neraka. Maka dari itu, insya Allah saya akan membersamai panjenengan semua untuk baca Al-Qur'annya saja, tapi keterangannya saya ambilkan dari Ibris, saya ambilkan dari Al-Munir dan kitab Hadaiqur Rauhi war Raihan. Lalu kita harus tahu mengapa sih kita harus belajar tafsir. Apa sih fungsinya tafsir? Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, taqribu ma sara ba'idan wa inasu ma asbaha ghariban. Tafsir itu tugasnya adalah menjadikan kita umat manusia merasa dekat dengan Al-Quran dan membuat kita mengetahui makna-makna yang aneh bagi kita di dalam Al-Quran. Sekarang faktanya, orang dengan Al-Quran itu lebih banyak dekatnya apa lebih banyak jauhnya? Faktanya aja jauh. Tangi turu HP, arep turu HP, buat gawe
HP. Qurannya ketika tahlilan nanti, kalau ada 7 hari, 3 hari, itu pun kalau undangan pun ngantuk dia, nggak baca Quran, tiba-tiba makan berkat aja. Ya benar. Maka tafsir itu adalah tugasnya menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, menyadarkan, ayo umat Islam itu harus dekat sama Al-Quran. Quran itu bisa kok didekati. Quran itu tidak susah. Mungkin sebagian orang itu takut untuk mendengarkan kajian tafsir Al-Quran. Wah, nanti kalau keluar dari kajian harus jadi muslim yang taat, harus jadi muslim yang wali. Enggak, semuanya itu potensi dosa, iya. Tapi kan jangan sampai jauh dari Al-Quran. Maka belajar tafsir itu juga penting. Kedua, tugasnya tafsir apa? Tazwidul muslim bizatin minat thaqafah ba'idatun 'anid dakhil kal israiliyat fi tafsir. Tafsir itu tugasnya memberi kita sebuah pengalaman, wawasan yang lebih luas tentang isi daripada Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena faktanya ada beberapa golongan yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah menafsiri Al-Quran sakpenae dhewe, seenaknya sendiri. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah nafsir, ya sapi Bani Israil, sapinya Nabi Musa. Tapi kalau golongan Syiah, naudzubillah min dzalik, golongan Syiah mengatakan Al-Baqarah, sapi yang dimaksud Allah itu Sayyidah Aisyah. Saking bencinya mereka dengan yang namanya Ummahatul Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan tafsir yang salah, tafsir yang keliru. Maka tafsir-tafsir seperti ini, Ibris, tafsir Hadaiqur Rawhi wa Raihan, tafsir Jalalain, tugasnya adalah meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Bagaimana? Pada akhirnya kita sebagai muslim, oh ternyata maksudnya ini toh, oh isinya seperti ini toh. Itu tugasnya tafsir. Jadi kita lebih pengalaman dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tugas tafsir adalah menegaskan bahwasanya Al-Quran mutafa'ilatun ma'al hayatil mu'asyirah. Al-Quran yang ada saat ini, yang kita baca setiap Ramadan itu adalah Al-Quran yang sangat relevan dengan semua problematika kehidupan kita. Mutajawibatun ma'al qanaa'atiz dzatiyah. Al-Quran yang bisa menjawab semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Kalau orang nggak tahu tafsir Al-Quran, iya, orang nggak pernah ngaji tafsir, itu mengatakan Allah Quran itu kalau Quran itu kuno. Masa sih wong kentutnya di bokong tapi wudunya di wajah, kolot itu. Akhirnya bikin mazhab sendiri. Aneh. Kalau nggak baca tafsir ya seperti ini. Akhirnya ada intinya, tafsir itu tugasnya memberikan kita pemahaman, oh Al-Quran itu loh sangat cukup untuk kita sebagai bekal kehidupan di dunia ini. Lalu yang keempat, tugasnya tafsir adalah menyadarkan bahwasanya logika-logika, argumen-argumen yang dibangun oleh Al-Quran itu sesuai dengan akal pikiran manusia. Suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah berdebat sama orang Quraisy. Mereka mengatakan, Muhammad, kamu tuh punya Tuhan kok satu tok. Tuhan itu yang banyak seksinya. Ada seksi keamanan, ada seksi konsumsi, ya, ada seksi kebersihan. Jadi kalau kamu butuh bersih-bersih, minta sama dewa kebersihan. Kamu butuh keamanan, minta sama dewa seksi keamanan. Butuh makan, minta sama seksi konsumsi, ya. Ibaratnya seperti itu. Terus dijawab sama Nabi. Sekarang saya nanya, kamu kalau menjadi hamba sahaya itu pengen punya tuan satu apa tuan yang banyak?
Ya tergantung Muhammad. Oh segini. Kalau tuanmu itu banyak dan memberimu perintah yang banyak, kamu hancur nggak awakmu? Yang satu minta makan, yang satu minta didulang, yang satu minta dicewoi dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira apakah kamu bisa mecah awak kasarnya seperti itu? Tidak mungkin Muhammad. Nah, seperti itu juga Tuhan nggak mungkin banyak. Kalau Tuhan banyak, dunia ini hancur. Akhirnya turun, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit, di bumi ini banyak sekali Tuhan, maka yang terjadi bumi seisinya hancur, kiamat sebelum waktunya. Nah, ini kan logika-logika yang dibangun oleh Al-Quran ternyata masuk akal. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan, oh iya, logikamu betul. Berarti di dalam Al-Quran itu betul sekali kalau Allah seringkali menyinggung kita. Afala ta'qilun, apa kamu gak mikir? Afala tatafakkarun, apa kamu gak pernah menggunakan otakmu? Berarti Al-Quran sesuai dengan apa? Logika yang kita miliki. Lalu yang paling terakhir, wal muhimmu minat tafsir, kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, al-bayan musa'adatul muslim ala tadabburil Qur'anil Karim. Tugas tafsir yang paling penting adalah membantu kita kaum muslimin untuk mudah memahami, merenungi dan menangkap informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada ulama di dunia ini yang alim Al-Quran kecuali dia sudah tuntas belajar tafsirnya. Tidak ada orang di dunia ini yang faham betul bisa mentadabburi Al-Quran kecuali dengan mempelajari tafsir. Maka dari itu saya mohon kita semangati diri kita bersama-sama. Ayo kita luangkan sedikit waktu untuk selain baca Al-Quran juga belajar tentang tafsir Al-Quran. Kemudian kita masuk tentang definisi Al-Quran. Masih mukadimah tafsir ini. Definisi Al-Quran menurut para ulama adalah kalamullah al-mu'jiz, kalamnya Allah atau perkataannya Allah kalau dimaknai secara bahasa Indonesia. Kalamullah al-mu'jiz yang sifatnya mengalahkan semua tantangan. A'jaza yu'jizu i'jazan. A'jaza itu artinya melemahkan. Artinya Al-Quran itu bisa melemahkan semua tantangan, mengalahkan semua tantangan. Sifatnya Al-Quran al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku-ngaku punya Al-Quran selain Kanjeng Nabi, maka bukan apa? Al-Quran. Misalnya ada orang namanya Suke. Nah, misalnya ini gak Suke misalnya. Kalau ada orang namanya Suke, saya dapat Al-Quran nih, gak mungkin. Karena takrifnya, definisinya Al-Quran al-kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi Muhammad, yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad. Bil lafzil arabi, dengan bahasa Arab. Kalau ada orang dapat wahyu kok gak bahasa Arab, bukan Al-Quran, berarti wahyunya wahyu palsu ya. Misalnya kasus yang beberapa tahun lalu ada Lia Edan, kemudian ada siapa lagi, Allah alam itu ya, orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi itu. Nah itu pasti gak jelas Qurannya. Lalu sifatnya al-maktubu fil masahif. Al-Quran ini ditulis di mushaf-mushaf. Mushaf itu adalah kumpulan kertas seperti ini lalu dijilid. Ini namanya mushaf. Aslinya gitu. Nah kok Quran sekarang dikatakan mushaf? Sudah mendapatkan serapan, sudah berubah. Yang awalnya buku biasa, kalau dikatakan sekarang al-mushaf berarti apa? Al-Quran. Mohon paham ya. Lalu kemudian sifatnya Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, kalau dibaca itu berpotensi pahala.
Jenengan kalau baca alif lam mim itu pahalanya sudah 30 kata Rasulullah. La aqul alifun harf, la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah pernah bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini alif lam mim walaupun 3 huruf, Yasin, Nun, ya. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, bisa terawih gitu ya. Itu sudah berpotensi pahala karena yang dibaca apa tadi? Al-Quran. Nun itu termasuk bagian daripada Al-Quran. Hamim, panjang sedikit. Kaf, ha, ya, ain, shad, panjang matnya. Tapi kan hurufnya cuma 5 atau 6 itu. Iya, itu berpotensi pahala. Lalu sifat Al-Quran al-manqulu bitawatur. Al-Quran ini diterima dari generasi Kanjeng Nabi sampai ke generasi sekarang secara banyak. Jadi Al-Quran ini tidak asing bagi banyak orang. Di setiap zaman, di setiap era, orang kenal yang namanya Al-Quran. Dari zaman Rasulullah banyak sekali yang hafal Al-Quran. Zaman sahabat hafal Al-Quran, zaman tabi'in hafal Al-Quran. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah pondok-pondok, sekarang rumah tahfidz itu sekarang sudah banyak. Itu berarti al-manqulu ilaina bitawatur. Quran yang dinukil, yang ditular-tularkan sampai ke generasi kita secara mutawatir, secara banyak sekali yang mengenalnya, tidak aneh. Terus definisi yang terakhir, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Al-Qur'an itu diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi saya ulangi lagi, definisi Al-Qur'an adalah pertama kalamullah, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz, yang sifatnya mukjizat, mengalahkan semua tantangan. Al-munazzal ala Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad bil lafzil Arabi, berbahasa Arab. Al-maktubu fil masahif, yang ditulis di dalam mushaf. Yang keenam, al-muta'abbad bitilawati, yang kalau dibaca berpotensi pahala. Al-manqulu bitawatur, sampainya kepada kita itu secara mutawatir. Mabdu bi suratil Fatihah, makhtum bi suratin Nas, diawali surat Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Maka jika ada Al-Quran yang tidak dengan definisi ini, tidak dengan pengertian ini, dikhawatirkan bukan dari Al-Quran, gitu ya. Lalu kemudian kita membahas tentang sedikit aja Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Wa summiya Qur'anan li'annahu tanzil al-majlu' al-maqru. Al-Quran disebut dengan Al-Quran karena secara bahasa Qur'anun itu dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Bacaan atau qira'atan, bacaan. Maka bacaan ini disebut Al-Quran karena inilah wahyu yang turun kepada Rasulullah yang bisa dibaca. Makanya turun pertama kali wahyu itu Iqra, bacalah. Alias kamu itu jangan merasa asing, jangan merasa takut. Ada perintah dari Allah, jangan dihindari. Sekarang kan gitu fenomenanya. Saya takut sama Pak Kiai, gak mau ngaji ke sana, saya penuh dosa. Jangan gitu. Deketin ulama, deketin habaib, deketin Al-Quran, biar kita tahu betapa sayangnya Allah dengan kita, betapa sayangnya Rasulullah dengan kita, betapa sayangnya para ulama dengan kita. Belum sudah takut, ya sudah, salam sampai akhir hayat, sampai mati juga akan takut dengan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mushaf atau nur, ya, nuron. Al-Quran disebut sebagai nur, cahaya. Kenapa disebut sebagai nur? Li'annahu yakshiful haqa'iq. Al-Quran menyingkap semua takbir yang ada, menjelaskan, menjadi penerang. Orang kalau galau,
Ya, orang kalau galau, saya nom-nom kok lagi enggak dibales chat oleh istrinya lah, ojo pacarnya, enggak boleh ya, istrinya. Saya nggak dibalas sama mamanya Muhammadah misalnya. Kok galau, baca Al-Quran, insya Allah padang hati. Iya, Anda sumpah, gak tahu sumpah karena banyak masalah, banyak problem, banyak sekali orang yang gak senang sama Anda. Baca Al-Quran, insya Allah hati menjadi terang. Kalau kita kan, naudzubillah, ini kemana ya biar sumpah hilang, jalan-jalan entek duitmu bro, entek duit, balik omah stres lagi. Iya. Nah, kalau pengen mendapatkan solusi ya itu tadi, ya jalan-jalan boleh, tapi jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran, jangan sekali-kali tinggalkan majelis taklim, jangan sekali-kali tinggalkan zikir gitu. Bon. Lalu kita beralih kepada pembahasan yang perlu saya sampaikan adalah ini aja. Sebenarnya banyak mukadimahnya, tapi saya petil-petil sedikit-sedikit ya, biar jenengan bisa memahami. Nah, Al-Quran, cara turunnya Al-Quran kepada Nabi itu bagaimana? Apakah sekali blek langsung sak meniki langsung Quran mudun kena sirah benjut atau bagaimana? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, lam yanzil Quran jumlatan wahidah. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah itu tidak satu kali waktu, tapi bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi kalau kondisinya misalnya ada masalah, Kanjeng Nabi itu ya kadang untuk ada galau, nggak bisa menjawab pertanyaan, misalnya gitu. Ada kasus suatu saat ada orang yang namanya Marthad Al-Ghanawi. Marthad Al-Ghanawi itu suatu saat diperintah Rasulullah untuk menjemput beberapa saudara-saudara yang semuslim agar hijrah kemana? Ke Madinah. Diutus itu sama Rasulullah. Sampai sana ketemu sama wanita yang namanya Anak, bukan Anik ya, Anak bil ain nun alif qaf. Kalau Anik itu saya. Sampai sana ketemu wanita yang cantik jelita, kembang desa, namanya Anak. Ini si anak ini rewel. Rewelnya bagaimana? Minta dinikah sama Marthad Al-Ghanawi. Mungkin Marthad Al-Ghanawi Masya Allah ganteng ya, Masya Allah tampan, good looking, mengalihkan dunia gitu. Anak itu minta dinikahi sama Marthad Al-Ghanawi. Sayangnya anak ini masih kafir, tidak muslimah. Apa yang terjadi? Anak diberi janji oleh Marthad, oke, aku siap menikahi, tapi tunggu dulu, nunggu izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelakuannya sahabat loh ya. Tapi kelakuan orang zaman sekarang, ayo gas supaya dia nggak usah izin. Mungkin seperti itu. Tapi Masya Allah, sahabat itu selalu apa-apa tanya sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada wanita namanya Anak minta dinikah, bagaimana? Langsung turun ayat, wala tankihul musyrikati hatta tu'min. Jangan sampai kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik, wanita-wanita yang kafir, sampai kecuali kalau mereka mau masuk Islam. Ya rodok galau aslinya ya, rodok galau dapat ayat seperti ini deh. Tapi bagaimana lagi, namanya perintah. Pernah juga Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran karena pertanyaan. Seperti di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ada orang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita ini mau dolanan bermain-main sama wanita haid, boleh apa enggak? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Terus apa lagi? Wa yas'alunaka 'anil ahillah, tentang hilal dan lain-lain. Banyak sekali ayat-ayat yang turun memang ada asbab nuzulnya, ada latar belakangnya. Lalu berapa lama Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicatat oleh sejarah, Al-Quran di Mekah atau di periode Mekah sebelum hijrah selama 13 tahun. Tapi ketika 13 tahun ya.
Kemudian 10 tahun yang terakhir ada di Madinah. Berarti total ada 32 tahun. Ini yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masih membahas sedikit dari muqaddimatul tafsir. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.